Belasan kasus narkotika terungkap, puluhan tersangka diamankan. Presiden Prabowo Subianto lantik Sudaryono menjadi Kepala BGN. Kementerian PU terima anggaran tambahan 21,16 triliun rupiah untuk pasca bencana Sumatera. 6 anggota keluarga tewas dalam serangan di Gaza. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana kurun waktu 2 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap belasan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu. Petugas mengamankan 20 tersangka beserta ratusan paket sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam periode 2 bulan ini, petugas mengungkap 13 kasus yang terdiri dari 9 kasus narkotika, 1 kasus psikotropika, dan 3 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. Petugas mengamankan 20 tersangka seluruhnya laki-laki yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Barang bukti yang disita diantaranya 106 paket sabu seberat 78,1 gram, 113 paket tembakau sintetis seberat 639,43 gram, 20 paket psikotropika berisi 60 butir, serta 139 paket obat-obatan tertentu dengan total 844 butir. Hasil pengungkapan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026 Satres Narkoba Polres Garut. Untuk yang pertama, jumlah seluruhan kasus kita dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu ada 13 kasus. Kasus tindak pidana narkotika kita ada 9, tindak pidana di bidang psikotropika ada 1 kasus, dan tindak pidana di bidang kesehatan ada 3 kasus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, yang pertama sabu sebanyak 78,1 gram atau 106 paket. Untuk tembakau sintetis 639,43 gram atau 113 paket. Untuk psikotropika kita ada 60 butir atau 20 paket, dan obat-obatan tertentu sebanyak 844 butir atau 139 paket, yang semuanya disita dari para tersangka. Modus yang kerap digunakan dengan menyimpan atau menempelkan narkoba di lokasi sepi, seperti area perkebunan hingga kompleks pemakaman sebelum diambil pembeli. Polres Garut terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang penjaga konter ponsel di Laladon, Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban penipuan bermodus titip barang berharga. Pelaku berhasil membawa kabur uang korban dalam aksi yang terjadi pada Selasa 21 Juli 2026. Aksi penipuan dengan modus menitipkan barang berharga terjadi di konter Kodir Sel Laladon, Ciamas, Kabupaten Bogor pada Selasa sore 21 Juli 2026. Modus pelaku dengan cara meminta korban mentransfer sejumlah uang sebelum barang dititipkan kepada korban. Setelah uang ditransfer korban, pelaku melarikan diri dari lokasi dan barang yang dititipkan sebagai jaminan ternyata tidak berisi apapun. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV.
Masyarakat diimbau untuk memastikan uang tunai telah diterima sebelum melakukan proses transfer guna menghindari modus penipuan serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main taruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Total pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Iya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata senting nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet acungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep ya daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang 1 itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar operasi sapu bersih ranjau paku di Jalan Pramuka Raya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Kecamatan Cempaka Putih melaksanakan operasi sapu bersih ranjau paku di sepanjang Jalan Pramuka Raya pada Selasa pagi. Operasi dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyebutkan banyak ditemukan paku dan baut bekas di ruas jalan tersebut yang berpotensi membahayakan pengendara. Petugas melakukan penyisiran mulai dari kawasan Taman Genjing hingga traffic light Pramuka Ujung dengan memastikan tidak ada benda tajam yang tertinggal di badan jalan. Dari hasil operasi, petugas berhasil mengumpulkan sekitar 250 gram paku dan baut yang diduga dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Melalui kegiatan ini, Satpol PP berharap risiko kecelakaan akibat ranjau paku dapat ditekan, sekaligus mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan hal serupa di jalan raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi pencarian kecelakaan perahu nelayan yang terbalik di perairan pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara 1 korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi SAR kecelakaan perahu nelayan yang terbalik di perairan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 21 Juli 2026. Sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan korban bernama Sutris, 34 tahun, sekitar 0,43 nautical mile dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah duka untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari total 2 korban dalam insiden tersebut, 1 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 1 korban lainnya masih dalam pencarian dan operasi SAR akan terus dilanjutkan dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan personel serta mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 pemuda pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Modus para pelaku pengedarkan narkoba ke kalangan remaja melalui media sosial. Inilah detik-detik tim Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 orang remaja berinisial B dan F yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan. Pengungkapan ini bermula saat petugas mengamankan pelaku berinisial B usia 20 tahun di Jagakarsa. Di kamar pelaku, petugas menemukan 20 plastik klip berisikan tembakau sintetis dengan berat bruto 415,91 gram, serta 2 unit telepon genggam. Petugas kemudian menangkap sepupu pelaku berinisial F berusia 19 tahun sebagai pemilik barang haram tersebut di wilayah Lenteng Agung. Dari tangan F, petugas menemukan 4 batang rokok sintetis dengan berat 7,26 gram. Kompol Indah Hartatiningrum, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengatakan, modus para pelaku mengedarkan ke kalangan remaja melalui media sosial. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 orang pengedar narkotika jenis tembakau sintetis inisial B dan F di wilayah Jakarta Selatan. Adapun barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan yaitu tembakau sintetis sebesar 423,17 gram yang telah dibungkus berupa rokok dan juga beberapa klip siap edar. Selain itu ada timbangan digital, alat komunikasi, dan tentunya identitas dari para pelaku. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti dibawa Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal dalam 2 operasi terpisah. Nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 7,6 miliar rupiah. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3, Laksda TNI Uki Prasetya, menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Juli 2026. Petugas mengamankan muatan pasir timah ilegal yang dikirim dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Jakarta menggunakan kapal Roro. Uki menyebut muatan tersebut diangkut menggunakan truk Fuso dan rencananya akan dikirim ke kawasan pergudangan di Ancol. Adapun dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.225 kg pasir timah dan 2.700 kg timah balok. Uki mengungkapkan total barang bukti yang diamankan mencapai 10.925 kg atau hampir 11 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 5,5 miliar rupiah. Saat ini penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat. Lanjuti dari informasi intelijen dan penyelundupan berasal dari Bangka Belitung, dari Pangkal Balam menggunakan via KMP Sakura Express kapal Roro dengan tujuan Jakarta, Tanjung Priuk menggunakan sarana truk. Kemudian tim gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk. Selanjutnya dilaksanakan periksaan muatan truk di pelabuhan dan melaksanakan truk di menuju Mako Kodairal 3.
Pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan pembongkaran muatan hasil pembongkaran di Kodel 3 dengan rincian total berat pasir timah 8.225 kg, perkiraan berat timah balok 2.700 kg, total keseluruhan muatan 10.925 kg, atau estimasi berat kurang lebih 10 ton dengan perkiraan nilai ekonomis 5,5 miliar. Jadi total perkiraan nilai ekonomis dari dua tangkapan tersebut adalah 7,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana kuasa hukum seorang pengusaha VL atau Refli Harun menyatakan perkara dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat seorang oknum pengacara BP mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pernyataan tersebut disampaikan Refli dalam konferensi pers yang digelar sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Refli menjelaskan perkara tersebut berawal dari hubungan pertama antara VL dan BP. Menurutnya, insiden bermula ketika VL mengambil uang milik BP melalui kartu ATM senilai 19,25 juta rupiah pada 17 Februari 2026 dengan alasan ingin memberi pelajaran kepada rekannya tersebut. Ia memaparkan sehari setelah kejadian, VL bertemu dengan BP Gubernur Jakarta Pusat untuk membahas pengembalian uang. Dalam pertemuan itu, BP tidak mengirimkan orang rekannya. Menurut Refli, setelah pertemuan tersebut, VL diajak pergi menggunakan mobil milik BP. Dalam perjalanan, VL diperlihatkan rekaman CCTV saat mengambil uang di ATM. Kemudian diduga mengalami intimidasi dan pengancaman. Menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi beliau ini melaporkan satu peristiwa yang itu terkait dengan pasal mengenai pemerasan, ancaman dan pengancaman. Nanti kita bacakan pasalnya, dan ini bermula dari pertemanan sesungguhnya. Jadi ini punya teman, kebetulan seorang advokat, kemudian sering sekali praktek-praktek dan lain sebagainya. Cuma lama-lama dia merasa dihina juga, saya juga melakukan dan lain sebagainya. Lalu kemudian suatu hari ATM temannya itu diambil uangnya untuk kasih pelajaran 19 juta rupiah ya, mobilnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ada pemerasan di situ, ada pengancaman di situ. Nah, biar korek, ya, saya membacakan kronologisnya ya, karena lawyer nggak boleh salah. Oke, ini kronologisnya sebagai berikut ya. Menurut Refli, Ketua memeriksa sejumlah saksi sebelum berkas perkara Jakarta Barat P21 tahun 2025. Perkara tersebut kemudian ditetapkan ke pengadilan dan mulai disidangkan pada Rabu 22 Juli 2026. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto soroti capaian Bank Emas Nasional. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena BGN memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi, termasuk program makan bergizi gratis yang tengah dijalankan pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook Nanik Sudaryati Deyang. Nanik mengungkap alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Presiden Prabowo, Nanik mengaku diminta tetap ikut mengawasi BGN. Informasi mengenai pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional telah dikonfirmasi oleh pemerintah. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh program yang telah berjalan
tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Naning S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Naning diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot oleh Presiden Prabowo. Saat itu Dadan tersangkut dugaan korupsi MBG dan kini berstatus tersangka. Pengangkatan Naning berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026, pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN, dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pemirsa melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono dilantik untuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala BGN kepada Presiden Prabowo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saya hari ini, sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani berharap Kepala Badan Gizi Nasional yang baru mampu melakukan perbaikan untuk kelancaran program strategis Presiden Prabowo Subianto. Puan meyakini pemerintah menunjuk Kepala BGN yang baru dengan pertimbangan terbaik. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi mundurnya Naning S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dirinya berharap Kepala Badan Gizi Nasional yang baru merupakan sosok yang mampu melakukan evaluasi
dan memperbaiki kinerja program strategis pemerintah khususnya MBG. Hal ini agar program MBG yang telah berjalan di BGN dapat berjalan dengan baik untuk Indonesia. Jadi ya semoga penggantian nanti terbaik untuk BGN dan bisa mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari BGN. Saya yakin pasti nanti yang baik evaluasi selanjutnya. Tapi pemerintah mendorong untuk segera kah Bu ada penggantinya atau seperti apa? Kan sekarang nggak dalam proses untuk mengevaluasi semua hal yang memang harus dievaluasi dalam masa libur ini, jadi secepatnya harusnya sudah ada pengganti. Ya, kita lihat aja yang paling penting adalah ya bagaimana nantinya BGN bisa memperbaiki kinerjanya sehingga program ini memang bisa berjalan lebih baik dari yang seperti kita harapkan untuk anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Partai Gerindra pemirsa menyambut baik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi Kepala BGN menggantikan Nanik Sdeyang. Sudaryono dinilai mempunyai rekam jejak kerja yang baik serta mempunyai energi besar untuk mengelola Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Sdeyang. Penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menggelar konferensi pers di Istana Negara, Jakarta. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat. Bahtera menilai Sudaryono memiliki rekam jejak kerja yang baik selama di Kementerian Pertanian. Dirinya berharap Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Sudaryono dapat lebih progresif dalam pembenahan tata kelola MBG agar BGN menjadi lebih baik ke depan. Memang kan Mensesnek sudah menyampaikan ya bahwa yang mengganti Ibu Nani sebagai Kepala BGN adalah Pak Sudaryono Wamentan. Beliau orangnya saya pikir ini ya kerja-kerjanya juga bagus selama di Kementan juga, dan beliau juga masih muda, tentu punya energi yang besar untuk mengurusi pengelolaan BGN ke depan, dan kami berharap mudah-mudahan nanti yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengurusi BGN ini bisa lebih lebih progresif lagi lah dalam rangka pembenahan tata kelola, terus kemudian bagaimana agar BGN ke depan bisa makin baik, dan tentu itu menjadi harapan kita bersama. Dari Jakarta, Farizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional resmi melantik 5 pejabat eselon 1 baru untuk memperkuat organisasi dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kesehatan, pengawasan keuangan, hingga penegakan hukum. Badan Gizi Nasional melantik 5 pejabat eselon 1 baru pada Selasa 21 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. 5 pejabat yang dilantik yaitu Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Marimandarto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Lili Kamilia sebagai Sekretaris Utama, serta Ketut Sumedana mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pelaksanaan tugas harian Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan kehadiran para pejabat baru diharapkan memperkuat kinerja BGN sesuai keahlian masing-masing, mulai dari penguatan sistem tata kelola, pengawasan anggaran, kerjasama lintas sektor hingga pengawasan pelaksanaan program. Khusus Ketut Sumedana akan memimpin bidang pemantauan dan pengawasan. Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun di Kejaksaan, ia berharap memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Sementara itu, Prima Yosefin akan memperkuat sistem dan tata kelola program berdasarkan pengalamannya menangani program imunisasi nasional. Zainuri yang berlatar belakang auditor BPKP diharapkan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan distribusi pangan. Di sisi lain, Marimandarto akan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra pembangunan. Sedangkan Lili Kamilia akan memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan BGN. Di dalam BGN ini adalah soal sumber daya manusia, maka disebutkan human capital ya, makanya karena
SDM itu memang hal yang penting. Nah, ini di depan Ibu, Bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Agustina menegaskan pelantikan 5 pejabat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini juga menandai meningkatnya keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan BGN. 4 dari 9 pimpinan kini dijabat oleh perempuan atau mencapai 44%. Dengan susunan baru ini, BGN optimistis program makan bergizi gratis akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dari Jakarta, Dio Palau, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan Bank Emas Nasional yang kini mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden menyebut capaian tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang mulai mendapat perhatian dunia. Kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Penguatan sektor keuangan nasional terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis yang dijalankan dalam hampir 2 tahun terakhir. Salah satu langkah yang disorot adalah pembentukan Bank Emas Nasional, yang kini telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menyebut keberadaan Bank Emas sebagai pencapaian bersejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya terdapat lembaga yang mengelola cadangan emas secara terintegrasi. Presiden menilai langkah tersebut dapat memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Saudara-saudara, salah satu juga yang kita telah berhasil adalah mendirikan Bank Emas. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya Bank Emas Bulian yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Sudah mengelola. Dan 153 ton emas ini nilainya berapa Pak Rozan? 20 miliar dolar. Jadi dalam 1 tahun, bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Saya kira boleh dicek bank mana, bank emas mana ya yang memiliki 153, yang mengelola 153 ton emas dalam 1 tahun. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikat untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Menurut Presiden Prabowo, pengelolaan cadangan emas nasional akan jadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ia optimistis kekuatan sektor keuangan Indonesia akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi daya saing ekonomi nasional. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menerbitkan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung.
Selain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sejumlah jabatan strategis lain juga mengalami pergantian. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu. Mensesnek menyampaikan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung telah ditandatangani Presiden pada Selasa. Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan usulan Jaksa Agung yang telah melalui proses penilaian tim penilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi dengan menyerahkan petikan keputusan Presiden kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat yang baru. Berkenaan dengan Kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir, sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung, yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini. Sebelumnya, Jaksa Agung telah menyampaikan surat usulan pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Presiden, menyusul pengunduran diri pejabat yang sebelumnya menjabat. Dalam keputusan Presiden tersebut, pemerintah tidak hanya menunjuk Dr. Kutandi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, tetapi juga mengangkat Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru ini dapat memperkuat kinerja Kejaksaan Agung serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Analisis politik senior Bodi Hargens menilai penerbitan keputusan Presiden atau Kepres untuk menggantikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan langkah yang dapat diambil demi mempercepat penanganan perkara. Dari aspek prosedural itu harusnya urusan internal kejaksaan. Ya, hanya mungkin karena kasus ini implikasi politiknya lebih kompleks dibandingkan implikasi hukumnya, maka Presiden merasa perlu untuk turun tangan. Ditemui usai menghadiri wisuda Magister ke-29 Universitas Krishna Dwi Payana, Bodi Hargens menyatakan secara prosedural pergantian Jampitsus seharusnya menjadi urusan internal Kejaksaan Agung. Namun menurutnya, karena perkara yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah memiliki implikasi politik yang lebih luas, keterlibatan Presiden dinilai dapat menjadi langkah untuk mempercepat penyelesaian situasi. Bodi menjelaskan, penerbitan Kepres tersebut bertujuan untuk mempercepat netralisasi keadaan, serta menyelaraskan orientasi penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Pertama, memang dari aspek prosedural itu harusnya urusan internal kejaksaan. Ya, hanya mungkin karena kasus ini implikasi politiknya lebih kompleks dibandingkan implikasi hukumnya, maka Presiden merasa perlu untuk turun tangan. Jadi impres ini dugaan saya dalam rangka mempercepat netralisasi keadaan, mempercepat penyelarasan antara orientasi hukum yang dijalankan oleh Polri melalui Kortas Tipikor dan juga oleh Kejaksaan di dalam kasus ex-Jampitsus Saudara Febri Ardiansyah ini. Jadi kita akan lihat apakah impres ini memang seperti yang kita harapkan, seperti yang Presiden memang gambarkan. Nah, itu akan tergantung pada bagaimana pelaksanaan. Tapi yang pasti bahwa ini pengecualian yang bisa diterima dan masuk akal. Karena dampak kasus ini tidak hanya pada hukum per se, tetapi juga pada dimensi politik. Dan ini arahnya ke stabilitas politik. Jadi kalau Presiden ikut intervensi dalam konteks penerbitan impres, buat saya itu hal yang... Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kini konser musik dinilai bukan lagi sekedar hiburan, tetapi juga menjadi potensi besar untuk mendorong pemerintah dalam mengembangkan konsep musik tourism. Dari konser musik terbuka ribuan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Konser musik ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pemerintah mengembangkan konsep music tourism. Di antaranya melalui Indonesia Music Package, paket bundling tiket konser yang dipadukan dengan hotel, penerbangan, wisata kuliner, hingga city tour. Sebagai salah satu contoh nyata yaitu konser BTS yang akan digelar di Indonesia pada 26, 27, dan 29 Desember 2026. Konser BTS ini diproyeksikan mendatangkan sekitar 18.000 wisatawan mancanegara dan devisa mencapai 126 miliar rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan keterlibatan TNI AD dalam program ketahanan pangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kasat menyebut TNI AD hadir untuk mendukung program pemerintah tanpa mengambil alih peran maupun kewenangan instansi terkait. Keterlibatan TNI AD dalam program ketahanan pangan menjadi salah satu wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa keterlibatan TNI AD dalam program ketahanan pangan tidak tumpang tindih dengan tugas kementerian maupun pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Maruli usai menghadiri seminar pangan untuk pertahanan negara. Menurut Maruli, seluruh kegiatan yang dilaksanakan TNI AD berdasarkan koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga kehadiran TNI AD berfungsi untuk mendukung dan memperkuat program pemerintah yang sudah berjalan. Lebih lanjut, Kasat juga menegaskan TNI Angkatan Darat tidak memiliki tujuan untuk menguasai lahan atau menjadi penguasa di bidang pertanian, namun membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendorong kesejahteraan petani. Itu kan semua kita terkoordinasi dengan kementerian ya. Jadi kita sampaikan pada kementerian itu minta tolong pada kita membantu program-program yang sudah ada. Nah, dan tadi juga saya tekankan bahwa kami di tentara tidak ada program yang ingin memiliki, tapi kami hanya ingin mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan petani itu bisa lebih baik kehidupannya. Jadi batasannya cuma itu saja. Jadi tidak ada pemikiran kami untuk jadi punya lahan, jadi pengusaha pertanian, itu tidak ada seperti itu. Terkoordinir jadinya semua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat menegaskan tidak ada perubahan tugas maupun kewenangan Babinsa dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Penyebutan Babinsa dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak disebut hanya sebagai bagian dari koordinasi antar instansi tanpa mengubah tugas pokok masing-masing pihak. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menjelaskan penyebutan Babinsa dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE8-PJ-2026 berada dalam konteks pembangunan jejaring informasi kewilayahan. Menurut Doni, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Babinsa untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Doni menyampaikan Direktorat Jenderal Pajak juga telah menegaskan bahwa Babinsa bukan petugas pajak. Koordinasi yang dilakukan hanya merupakan bentuk sinergi antar instansi dan dapat berupa pendampingan untuk mendukung kelancaran tugas petugas pajak di lapangan. Adapun seluruh kewenangan perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Doni menegaskan, tugas Babinsa tetap berpedoman pada pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan, komunikasi sosial, serta pembinaan ketahanan wilayah. Tadi kan beredar informasi bahwa ada nanti keterlibatan Babinsa dalam proses pencarian data atau penetapan pajak. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Baik, terima kasih. Kan bahwa hal itu tidak benar, bahwa ini Angkatan Darat terlibat dari tentang penegakan pajak. Ya, aslinya itu masih menjadi ranahnya Dirjen Pajak ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Pak ya. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menggelar cek kesehatan gratis bagi pegawai ASN dan non-ASN. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam membantu berbagai program strategis transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan menggelar cek kesehatan gratis bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Cek kesehatan gratis yang dilakukan rutin setiap tahunnya sebagai wujud merealisasikan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Malodi mengatakan bahwa memiliki hidup sehat dan tubuh yang kuat dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai sesuai bidangnya masing-masing. Hari ini Kementerian Transmigrasi mengadakan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai realisasi dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Di samping makan bergizi gratis, juga cek kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bayi sampai lanjut usia. Ini adalah menjadi tanggung jawab negara agar masyarakat Indonesia punya akses kesehatan, hidupnya sehat, punya lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang nyaman, dan ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa realisasi dan pengembangan dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto itu akan terus kita laksanakan setiap tahun. Karena dengan kita sehat, maka ASN dan non-ASN yang ada di Kementerian Transmigrasi ini bisa memiliki tubuh yang kuat, bisa memiliki hidup yang sehat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok pada bidangnya masing-masing. Maka dari itu, Wamentrans mewajibkan 800 pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi untuk melakukan cek kesehatan gratis agar dapat bekerja memberikan yang terbaik untuk masyarakat transmigrasi di Indonesia. Dari Jakarta, Selis Regar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait RI siapkan Pandabon raih rating tertinggi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Selis Regar. Pemerintah mengucurkan anggaran tambahan bagi Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 21,16 triliun rupiah untuk penanganan pasca bencana di 3 provinsi Sumatera. Anggaran tambahan ini, pemirsa, difokuskan pemerintah kepada Kementerian PU untuk membangun infrastruktur vital mulai dari jalan, jembatan hingga irigasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan kucuran anggaran tambahan dari pemerintah pusat ini akan dibagi kepada 4 direktoratnya, mulai dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya hingga Ditjen Prasarana Strategis. Apri menegaskan sejauh ini realisasi anggaran yang dilaksanakan sudah mencapai 2,4 triliun rupiah atau sekitar 1,35%. Sedangkan untuk realisasi fisiknya saja, pihaknya sudah mencapai 26,4%. Pernyataan ini disampaikan Apri usai mengikuti rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Selasa petang. Saat ini untuk penanganan pasca bencana di Sumatera, Kementerian PU telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar 21,16 triliun. Yang terbagi di dalam 4 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya 4 triliun, dan
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2,89 triliun. Adapun progres saat ini terhadap keuangan, realisasinya sudah mencapai 2,4 triliun atau 11,35%, dan untuk realisasi fisik sendiri sebesar 26,4%. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana Sumatera dipastikan akan tuntas sepenuhnya hingga tahun 2028 mendatang. Dengan estimasi tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah agar proses ini dapat berjalan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah secara bertahap terhadap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi Sumatera. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian menegaskan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah memberikan lampu hijau kepada 7 kementerian lembaga untuk menggunakan anggaran tersebut terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini disampaikan Tito usai menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera di kantor Kemendagri Selasa petang. Rencana induknya sudah dibuat disusun, direkap dari seluruh kementerian lembaga yang juga sudah turun ke lapangan, dan kemudian dari usulan dari para bupati, wali kota, gubernur 3 provinsi ini direkap, dan setelah itu menjadi rencana induk yang isinya kegiatan program-program kegiatan, dan anggarannya setelah dirapatkan di tingkat pemerintah dengan DPR disetujui. Rehab rekor ini berlangsung 3 tahun dari 2006, 2007, 2008. Total anggarannya 100,1 triliun. Ya, untuk 2026 lebih kurang sebanyak 39 triliun lebih. Nah, dari 39 triliun ini kemudian kementerian lembaga mengajukan usulan-usulan, di antaranya dari 32 kementerian lembaga. Yang utama itu 23 kementerian lembaga, yang lainnya pendukung. 23 kementerian lembaga ini semuanya mengajukan usulannya kepada Menteri Keuangan berdasarkan direktif Presiden yang menyetujui 100,1 triliun dan 39 triliun untuk 2026. Yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan itu ada 7. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mendorong investasi guna memperkuat industri susu nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan swasembada susu Indonesia. Potensi kita Indonesia, susu. Terima kasih Bu CEO, makasih ya. Anda sudah berbuat untuk negara yang kita cinta ini. Pemerintah terus memperkuat industri susu nasional melalui pengembangan peternak sapi perah modern. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong keterlibatan investor lokal maupun asing untuk membangun peternakan berskala besar sebagai langkah mempercepat swasembada susu. Hal tersebut disampaikan saat peletakan batu pertama peternak sapi perah terpadu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 20 Juli lalu. Menteri Amran menyebut Indonesia membutuhkan sekitar 20 perusahaan dengan kapasitas produksi besar untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Proyek peternakan di Brebes yang ditargetkan menghasilkan 180.000 ton susu segar per tahun. Diharapkan menjadi model pengembangan industri susu modern dan membuka peluang investasi di sektor peternakan. Bapak Ibu sekalian, nah ini potensi kita Indonesia, susu. Terima kasih Bu CEO, makasih ya. Anda sudah berbuat untuk negara yang kita cinta ini. Pak Gubernur, karena Pak Gubernur yang mendapatkan ibu ini, bisa nggak dapat 20 aja swasembada susu Indonesia. 20 seperti ibu, dan nanti dikirim ke Sulawesi Selatan 1 Bu, Pak Gubernur. 1 ke Medan, 1 ke Kalimantan. 20 saja, coba 180 ton. Kalau kali 10, 1,8 juta. Kalau kali 20, 3,6 juta. Swasembada kan? Bapak Ibu sekalian, itu mimpi kita. Nah, Bu,
bantu ya, tolong cari temannya 20. Jadi pada saat kita rapat nanti sudah ada 20. Tadi sudah ada 5 ya, 6 berarti tinggal 14. Pak Gubernur bantu kalau ada macam model tipe-tipe begini. Kami akan bantu, nggak ada biaya macam-macam. Ini izin Ibu Ketua. Kami tertarik, lihat tadi paparannya. Insya Allah pasti Indonesia bisa swasembada susu. Bisa. 116 juta petani padi. Ini cuma 100 juta kita butuh orang. Kalau dia ternakkan 5 atau 10 ekor, sudah 500 sampai 1 juta. Kami hitung tadi, produksinya bisa 3,6 juta ton. Artinya, swasembada beres. Pemerintah siap memberikan dukungan termasuk kemudahan perizinan bagi investor. Di sisi lain, penguatan peternakan rakyat tetap menjadi perhatian dengan mendorong peningkatan jumlah petani sapi perah produktif. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha BUMN, serta investor menjadi kunci membangun ekosistem susu nasional yang mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memperluas cakupan ekonomi kreatif nasional dari 17 menjadi 21 subsektor melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045. Penambahan 4 subsektor yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri global. Empat subsektor baru yang ditambahkan meliputi teknologi baru, konten digital, sulih suara, serta modifikasi otomotif. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai perluasan ini menjadi langkah strategis agar pengembangan ekonomi kreatif lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui Rindekraf, seluruh 21 subsektor dikelompokkan ke dalam 4 klaster utama, yaitu berbasis seni dan budaya, berbasis desain, berbasis teknologi dan konten digital, serta berbasis media dan distribusi kreatif. Subsektor teknologi baru mencakup pengembangan kecerdasan buatan atau AI, blockchain, big data, keamanan cyber, dan berbagai teknologi digital terkini. Sementara itu, subsektor konten digital mengakomodasi profesi baru, seperti kreator konten, afiliator, dan pelaku live commerce. Pemerintah juga memasukkan subsektor sulih suara untuk menjawab meningkatnya kebutuhan layanan voice over dalam industri audiovisual. Sedangkan modifikasi otomotif dikelompokkan dalam klaster berbasis desain sebagai bentuk pengakuan terhadap kreativitas dan inovasi dalam personalisasi kendaraan. Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan struktur subsektor ini bersifat terbuka, sehingga dapat terus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta munculnya model bisnis dan ekspresi kreatif baru di masa mendatang. Melalui perluasan menjadi 21 subsektor, pemerintah optimistis ekosistem ekonomi kreatif nasional akan semakin kuat, kolaboratif, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia bersiap menerbitkan Panda Bond perdana di pasar Cina dengan target dana 1 miliar USD. Surat utang tersebut mendapat rating peringkat tertinggi dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat Cina. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Pemerintah Indonesia akan memasuki pasar obligasi Cina melalui penerbitan Panda Bond, surat utang perdana yang ditargetkan terbit pada 23 Juli 2026 dengan nilai awal 1 miliar US dollar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan di pasar global. Menjelang penerbitan tersebut, surat utang Indonesia mendapat peringkat AAA dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat Cina, Liane Credit Rating. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut peringkat tertinggi itu mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Dan biasa setiap surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan oleh Liane Credit Rating, itu satu kredit rating yang disegani di Cina sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable dengan, jadi AAA itu yang paling tinggi. Jadi respons dari Cina terhadap surat utang kita amat bagus. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan
tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Jadi di Cina peringkat utang kita tuh yang mentok atas. Rata kanan. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena Cina merupakan pasar yang besar untuk surat utang. Rencana issuance ini 23 Juli, Kamis ya Mas ya? Pak Minto ya? Targetnya $1 miliar, kan ini pasar baru, kita jajakin dulu. Walaupun mungkin offeringnya, ya, bidnya gede sekali. Cuman kita batasin dulu $1 miliar, nanti kalau perlu beberapa bulan kemudian kita issue lagi dengan jumlah yang lebih besar. Yang utang luar negeri relatif rendah dengan kapasitas pembayaran yang kuat didukung oleh cadangan devisa yang memadai. Purbaya mengatakan rating AAA menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk ke pasar obligasi Cina yang besar. Pemerintah membatasi penerbitan awal sebesar $1 miliar karena masih menjajaki pasar baru meski minat investor disebut cukup tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dalam taklimat media yang digelar di kantor Kemendikdasmen Jakarta. Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang untuk menghadirkan ekosistem pendidikan berkelanjutan dengan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA serta didukung fasilitas pembelajaran modern. Melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi, Kemendikdasmen berupaya memperluas akses pendidikan bermutu di berbagai daerah. Konsep ini tidak hanya menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan, tetapi juga menyiapkan lingkungan belajar yang modern dan mendukung perkembangan peserta didik. Dalam penerapannya, SNT menggunakan kurikulum yang memadukan standar nasional, kekhasan masing-masing sekolah, serta potensi unggulan daerah. Kemendikdasmen menilai, kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi dapat menjadi penggerak peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Selain memperkuat mutu pembelajaran, SNT juga diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tetapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Kemendikdasmen berharap Sekolah Nasional Terintegrasi dapat jadi model pengembangan pendidikan berkelanjutan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pembangunan jembatan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau terus dilaksanakan untuk membuka akses masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut keberhasilan pembangunan tersebut ditunjang oleh kerjasama TNI AD dan warga setempat. Pembangunan jembatan di berbagai wilayah terisolir menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian di daerah. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan, pembangunan jembatan secara serentak di berbagai daerah menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menyiapkan personel yang memiliki kemampuan membangun jembatan sesuai standar keamanan. Menurut Maruli, personel yang diterjunkan terlebih dahulu dibekali pelatihan dan pendampingan agar mampu melaksanakan pembangunan dengan baik di lapangan. Lebih lanjut, Maruli turut mengapresiasi semangat gotong royong dan kreativitas masyarakat di daerah terpencil meski harus menempuh medan berat dan mengangkut material melintasi sungai maupun pegunungan. Memang karena ini kita lakukan serempak di seluruh Indonesia, kita harus mencari orang-orang yang mengerti tentang jembatan. Jadi kami buru-buru mengumpulkan sekian orang dari seluruh Indonesia, kita ajarin bagaimana membuat jembatan yang aman, yang standar. Kita yakinkan dia latihan 1-2 jembatan dibuat, baru mereka praktek. Jadi pendampingan.
Ya kita bersyukur bahwa masyarakat Indonesia itu banyak di daerah itu orang-orangnya kreatif. Ya, jadi kalau dibilang begitu ada aja ide-idenya. Bagaimana berpikiran mengangkat barang ini ke puncak, ke daerah-daerah tidak terjangkau. Kadang-kadang kita pikir bagaimana nyeberangin sungai yang berapa ratus meter itu, dia harus ngangkut seling baja itu, tapi nyampe aja orang di kampung itu, heran juga saya. Tapi itulah bangsa kita yang bisa jadi kebanggaan buat kita dan sudah terbukti semua bisa terrealisasi di seluruh Indonesia. Ya, ada yang 4 jam kendaraan, sekian jam digotong, sekian jam nelusurin sungai, tapi ya jadi juga karena ini antusias masyarakat untuk mendapatkan jembatan itu sangat tinggi. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan yang terbatas menjadi kendala bagi masyarakat dalam menuju area perkebunan. Melalui TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali, mulai melaksanakan pembukaan jalan guna mempermudah aktivitas warga. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 1311 Morowali di Pulau Umbele, Kabupaten Morowali menjadi wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah terpencil. Seorang warga desa Polowali, Kabupaten Morowali, yang menjadi wilayah sasaran program TMMD ke-129, Rabu 22 Juli 2026 mengaku bersyukur dengan hadirnya program TMMD di daerahnya. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat setelah dilaksanakannya pembukaan jalan, maka dirinya dan masyarakat lainnya akan semakin mudah dalam melakukan aktivitas berkebun. Sementara itu, Komandan Kodim 1311 Morowali selaku dan Satgas TMMD, Letkol Infanteri Baja Sirait mengatakan, pemilihan Pulau Umbele sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup warga. Diakui TMMD kali ini, pihaknya memiliki program pembukaan jalan yang juga merupakan program baru, di mana melalui pembukaan ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kayak model sekarang ini ya, seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut pakai manual ke sana ya. Diharapkan pembukaan jalan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung peningkatan perekonomian warga. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Komando Distrik Militer 1311 Morowali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Satgas TMMD ke-129 tengah membangun rabat beton yang diharapkan mampu mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian warga. Pembangunan rabat beton terus berlangsung oleh Satgas TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali bersama masyarakat. Pembangunan rabat beton ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan menghadirkan jalan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Melalui percepatan pembangunan rabat beton, Satgas TMMD ke-129 terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan infrastruktur berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan personil TNI dan warga setempat. Kebersamaan ini menjadi wujud sinergi yang mampu mempercepat proses pembangunan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Pertama ini jalan sebelum direhab ini jalannya agak sempit. Kedua, kendaraan juga setengah mati dia lewati. Kita pergi di kebun itu susah karena kita pakai keranjang untuk barongo kelapa. Tapi adanya ini jalan, kita ini semakin sudah baik karena bisa dilewati oleh kendaraan. Selain pembangunan fisik,
program TMMD ke-129 juga menjadi sarana membangun semangat kebersamaan dan kemandirian masyarakat. Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga, hasil pembangunan diharapkan dapat dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari mancanegara pemirsa, salah satunya Iran luncurkan drone bergambar Lamine Yamal akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa duka menyelimuti kota Gaza setelah dugaan serangan Israel menghancurkan sebuah rumah dan menewaskan 6 anggota satu keluarga. Di lokasi lain pemirsa 4 warga sipil lainnya juga dilaporkan tewas dalam serangan yang menghantam area penampungan pengungsi. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi perpisahan terakhir bagi para korban. Jenazah para korban disolatkan, sementara kerabat yang ditinggalkan tak kuasa menahan duka. Rekaman video juga memperlihatkan kondisi rumah keluarga Al-Masri di kawasan Al-Samer, Gaza, yang hangus terbakar setelah terkena serangan. Dalam insiden ini, seorang ayah, ibu, dan 4 anak mereka dilaporkan tewas. Kerabat korban mengatakan api menjalar dengan cepat ke seluruh bangunan, membuat penghuni tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sementara di wilayah utara Gaza, 4 orang lain termasuk seorang perempuan juga dilaporkan tewas dalam dugaan serangan di dekat bekas rumah sakit yang kini difungsikan sebagai tempat pengungsian. صار بالضبط أنا بقيت نايم في الخيمة سمعت صوت ضربة قوية وناس نايمة وهبت النار في الدار ومن أثرها استشهد الأب والأم والأبناء كلهم جميعا. Warga Gaza terus berharap agar dunia dapat peduli terhadap penderitaan mereka. Mereka berharap agar serangan akibat konflik dapat berhenti sehingga mereka dapat hidup dengan aman. العالم ينظرونا بعين الاعتبار يعني هم شايفين ايش بيصير فينا وفيش حدا مدور علينا فيش حدا مدور علينا فيش انقاذ فيش اي امن ولا امان في هذا البلد اصلا. Sementara itu Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik berlangsung pada Oktober 2023. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah wilayah di Lebanon Selatan mulai berlangsung. Tentara Lebanon langsung mengambil alih kendali kota Srefah di tengah kerusakan parah akibat konflik yang terjadi. Pasukan Lebanon mulai memasuki kota Srefah pada Selasa waktu setempat, menyusul penarikan pasukan Israel dari wilayah yang ditetapkan sebagai area percontohan atau pilot area. Personel militer terlihat mulai mendirikan pos pemeriksaan serta memeriksa kendaraan yang melintas. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga turut berpatroli untuk memantau situasi keamanan. Di sejumlah titik, alat berat masih bekerja membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan selama konflik. Proses penarikan pasukan ini merupakan bagian dari kesepahaman 3 pihak yang dimediasi Amerika Serikat dengan tentara Lebanon dijadwalkan mengambil alih kendali secara bertahap di Lebanon Selatan. نحن رجعنا على صريفة من شهر تقريبا. صريفة لا كانت محتلة ولا وصلوا عليها ولا قربوا على حدودها حتى. تفاجأنا مثلنا مثل العالم بهذا إنه صريفة من ضمن المنطقة التجريبية. Di bawah kesepahaman ini, tentara Lebanon akan menambah kehadiran pasukan di Lebanon Selatan dan mengambil alih pengamanan secara bertahap seiring penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Garda Revolusi Iran merilis rekaman drone yang menampilkan gambar bintang timnas Spanyol Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina. Rekaman ini pemirsa muncul di tengah manasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan sebuah drone dengan gambar Lamin Yamal mengangkat bendera Palestina. Di badan drone juga tertulis pesan yang menyebut pendukung Palestina dan Iran sebagai juara dunia. Garda Revolusi menyatakan peluncuran ini merupakan bagian dari gelombang ke-24 operasi yang mereka sebut Victory 2. Dalam serangan tersebut, Iran mengaku menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair, serta rudal jelajah dan drone untuk menargetkan pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Di sisi lain, Kuwait, Bahrain, dan Yordania menyatakan berhasil mencegat serta menghancurkan sejumlah rudal dan drone Iran yang melintasi wilayah mereka. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi militernya terhadap Iran telah memasuki hari ke-10 secara berturut-turut. CENTCOM menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari pemerintah Kamboja memusnahkan lebih dari 5,5 ton narkotika dan bahan prekursor hasil sitaan dalam sebuah upacara terbuka di Provinsi Kandal. Nilai barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan para pejabat mengawasi proses pembakaran ribuan kilogram narkotika dan bahan kimia prekursor di kawasan Ponelu, Provinsi Kandal, Kamboja. Api besar dan asap pekat membumbung ke udara saat seluruh barang bukti dimusnahkan. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sarkosa, menyatakan pemusnahan ini menjadi pesan tegas kepada jaringan pengedar narkotika bahwa pemerintah terus berkomitmen mewujudkan Kamboja yang bebas dari narkoba. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan sepanjang tahun 2025 di Phnom Penh dan Provinsi Kampong Cham. Total narkotika dan bahan prekursor yang dimusnahkan mencapai 5,62 ton. Kepolisian Anti Narkoba Kamboja mencatat sepanjang paruh pertama tahun 2026, aparat berhasil menangkap 12.581 tersangka, termasuk 225 warga negara asing, serta menyita 2,38 ton narkotika dalam berbagai operasi. Jenis narkotika yang disita dan dimusnahkan mencakup ketamin, heroin, sabu kristal, pil metafetamin, ekstasi, kokain, hingga cetinol. Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan operasi penegakan hukum untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air bersih melanda kota Agrigento di Pulau Sisilia, Italia. Warga termasuk para lansia terpaksa mengantri di air mancur umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah gelombang panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan warga membawa jerigen dan berbagai wadah untuk mengambil air dari fasilitas umum. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar seperti memasak, minum, hingga menjaga kebersihan diri. Selama beberapa bulan terakhir, pasokan air bersih di banyak kawasan Agrigento, wilayah pesisir selatan Sisilia, hanya mengalir setiap beberapa hari sekali, sehingga memaksa warga bergantung pada tangki penampung dan distribusi air menggunakan truk. Kondisi ini menjadi lebih berat bagi para lansia dan warga yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan khusus yang tetap harus berjuang mengangkut air demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Che pensare? Se un manubrio manco l'acqua, cappa. Non lo fa, ma accompagna la macchina e bagna l'ingolè. Sta qua per cucinare. E poi c'è mia moglie che è 100% in validità. Mi sa d'india. Invece l'acqua andiamo a correre per tutte cose, per lavare, per fare, per dire. Invece non è. Krisis air ini terjadi saat pesisir selatan Sisilia dilanda gelombang panas dengan suhu melampaui 43 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat rendah. Selain dampak kekeringan, kondisi ini juga diperburuk oleh infrastruktur air yang sudah menua. Menurut laporan, sekitar 60 hingga 68% air hilang di jaringan distribusi akibat kebocoran pipa dan kerusakan sistem. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kebakaran hutan yang melanda wilayah Ejolfe, Aragon, Spanyol Timur. Kebakaran ini, pemirsa, telah menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan dan memaksa warga desa Molinos mengungsi.
Rekaman yang dirilis oleh unit darurat militer Spanyol memperlihatkan api melalap area perbukitan, sementara asap tebal membumbung ke udara saat petugas berupaya menahan penyebaran api. Kebakaran yang berawal di kawasan pegunungan Majelinos ini terus berkobar hingga malam hari. Pemerintah daerah Aragon meningkatkan status darurat dan meminta bantuan unit darurat militer untuk memperkuat operasi pemadaman. Akibat meluasnya kebakaran, warga desa Molinos dievakuasi demi keselamatan. Sejumlah ruas di sekitar lokasi kebakaran juga masih ditutup untuk mendukung proses pemadaman dan memudahkan akses petugas ke titik-titik api. Kebakaran ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang melanda berbagai wilayah di Spanyol. Gelombang panas berkepanjangan dan kondisi vegetasi yang sangat kering memicu sejumlah kebakaran besar di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir bandang menerjang Provinsi Nuristan di Afghanistan Timur yang menyebabkan puluhan orang tewas serta ratusan lainnya dilaporkan hilang. Tim penyelamat masih terus menyisir lokasi bencana untuk mencari korban yang diduga terseret arus. Dan berikut laporan selengkapnya. Banjir bandang menerjang wilayah Nuristan pada Senin malam, menyapu permukiman, toko, ternak, serta fasilitas milik warga. Petugas penyelamat dan warga menyusuri kawasan yang porak-poranda akibat diterjang banjir bandang. Mereka mencari korban di antara tumpukan lumpur, material bangunan, dan puing-puing yang menutupi permukiman. Sejumlah rumah dan bangunan dilaporkan rusak, sementara jalan-jalan di wilayah terdampak masih tertutup endapan lumpur tebal yang menyulitkan proses evakuasi. Otoritas Penanggulangan Bencana Afghanistan menyatakan banjir bandang yang melanda pada Senin telah menyebabkan 23 orang tewas, 80 orang luka-luka, dan lebih dari 100 warga hingga kini masih dinyatakan hilang. Salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah adalah Kota Parun, ibu kota Provinsi Nuristan, yang dilaporkan mengalami kerusakan luas akibat derasnya arus banjir. صحنه ترالو د خپل رضاکارانو کارمندانو په مټ باندې لله الحمد موږ دا تقریبا واته کسه شهیدان راستري دي او بیګا د شپیم سره ایستل شوی دي څه سیلابو سین وړو او کوز وامو کې راستل شوی دي نو څه کسان ورګ دي لګي او هلي ځلې کوونو د خپل شهیدان راستل په ډول. Hingga kini operasi pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung di sejumlah titik terdampak. Petugas bersama relawan terus menyisir lokasi banjir untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang di tengah kondisi medan yang berlumpur dan sulit dijangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok ibu muda di kota Kampala, Uganda mengubah limbah debu arang menjadi briket biofuel yang lebih murah dan ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya membuka peluang usaha, tetapi juga membantu mengurangi penggunaan kayu bakar untuk memasak. Dalam program yang dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat Set Her Free, para peserta belajar mencampur debu arang dengan tanah liat dan air, kemudian mencetaknya menjadi briket yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Briket tersebut digunakan sebagai alternatif bahan bakar memasak yang lebih hemat, lebih bersih, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan kayu bakar. Robinah Muganzi sebagai pendiri Set Her Free mengajak masyarakat beralih menggunakan briket karena lebih ramah lingkungan dan membantu mengurangi penebangan pohon. Instead of people cutting trees in the forest, I urge them to use briquettes. Briquettes are environment friendly. They even when you use them, they save. So they help us to save our forests, and then they also help you save your money. So we urge people to use them. Menurutnya, lebih dari 5.000 perempuan dan remaja putri telah mendapatkan pelatihan melalui program ini. Selain mempelajari pembuatan briket, mereka juga dibekali berbagai keterampilan untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. Lebih dari 90% rumah tangga di Uganda masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Dengan adanya pengembangan briket biofuel dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan deforestasi, mengurangi polusi udara di dalam rumah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lebih banyak donatur dapat mendukung program tersebut agar semakin banyak perempuan mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Di tengah rapat kabinet pertama Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham, perhatian justru tertuju pada Larry, kucing legendaris penghuni Downing Street yang kembali memamerkan hasil buruannya di hadapan para wartawan dan juga berikut kisah selengkapnya. Larry, yang menjabat sebagai Chief Mouser atau pemburu tikus resmi di Downing Street, tertangkap kamera membawa seekor tikus mati ke depan para jurnalis. Tingkahnya yang tenang namun penuh percaya diri langsung mencuri perhatian dan menjadi pemandangan yang menghibur. Aksi Larry terjadi bertepatan dengan hari pertama rapat kabinet Andy Burnham sebagai Perdana Menteri Inggris. Meski agenda pemerintah menjadi sorotan, kucing berusia 19 tahun itu kembali menjadi bintang di depan kantor Perdana Menteri. Larry diadopsi dari Battersea Cats and Dogs Home pada tahun 2011 untuk membantu mengendalikan populasi tikus di kediaman resmi Perdana Menteri. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu penghuni paling ikonik di Downing Street. Hingga kini, Larry telah menemani 7 Perdana Menteri Inggris mulai dari David Cameron hingga Andy Burnham. Dengan tugasnya sebagai pemburu tikus resmi, Larry masih terus membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk menjalankan tugasnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor kondor Andes betina berhasil diselamatkan petugas kepolisian Chili setelah ditemukan terluka di kawasan pegunungan Las Trancas. Burung yang dilindungi ini tidak mampu terbang akibat mengalami cedera dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan khusus. Rekaman yang dirilis pada Selasa waktu setempat memperlihatkan petugas Carabineros Chile berlari mengejar kondor yang berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan dengan hati-hati. Setelah berhasil ditangkap, petugas segera mengaktifkan protokol penyelamatan satwa liar bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Chile. Kondor tersebut kemudian dibawa ke fasilitas veteriner untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan intensif. Otoritas menyatakan burung ini merupakan kondor Andes betina yang mengalami cedera serius sehingga kehilangan kemampuannya untuk terbang. Setelah kondisinya pulih, tim ahli akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah satwa tersebut layak dikembalikan ke habitat alaminya. Kondor Andes merupakan salah satu burung terbang terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai pemakan bangkai. Karena statusnya yang dilindungi, setiap upaya penyelamatan dan konservasi menjadi langkah penting untuk menjaga kelangsungan populasinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.